Wakil Ketua KPK Nurul Gufron angkat bicara soal rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri yang digeledah polisi beberapa waktu lalu. Gufron membantah rumah Firly di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan adalah safe house atau rumah aman KPK. Menurut Gufron, safe house sudah tidak digunakan KPK sejak 2 periode terakhir. Pengusutan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus bergulir. Jumat 27 Oktober 2023, Dewan Pengawas KPK memeriksa pimpinan KPK untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik terkait pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo. Namun Firly Bahuri yang sedianya diperiksa justru absen dan meminta pemeriksaan dijadwal ulang setelah tanggal 8 November. Kalau alasan Pak FB saya tidak tahu ya, jadi Anda bisa tanya langsung kepada beliau ya. Beliau minta sesudah tanggal 8. Bagi saya khususnya tanggal 8 itu kejauhan, kelamaan. Sebab begini, kita di Dewas itu kan banyak yang dikerjakan. Kita Dewas ingin cepat-cepat selesai kasus-kasus ini. Dari 5 pimpinan KPK, hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang memenuhi panggilan Dewas KPK. Usai diklarifikasi selama 1,5 jam, Gufron membantah rumah Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan adalah safe house KPK. Menurut Gufron, safe house sudah tidak digunakan KPK sejak 2 periode terakhir. KPK dulu pernah memiliki safe house, tapi sekarang sudah 2 periode ini, sejak periode keempat dan kelima tidak lagi memiliki safe house. Jadi kalau ada tempat-tempat yang dinyatakan sebagai safe house KPK itu tidak benar. Berarti itu benar punya Pak Firly doang, atas nama Pak Firly doang, bukan atas nama KPK. Jadi saya tidak tahu, jangan tanya orang lain kepada saya. Yang saya bisa jelaskan bahwa KPK saat ini tidak memiliki safe house termasuk di Kertanegara 46. Gufron juga mengaku dicar soal pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah gor bulu tangkis. Namun Gufron menyebut baru mengetahui pertemuan keduanya dari pemberitaan media. Baik dugaan pemerasan maupun juga pertemuan-pertemuan sebagaimana telah beredar luas, yaitu pertemuan di gor bulu tangkis ataupun tempat-tempat lain. Sekali lagi saya sampaikan tadi, saya pribadi tidak tahu, baru saya tahunya setelah di media massa diberitakan. Sementara itu, meski sudah naik ke tahap penyidikan, kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo belum memiliki tersangka. Untuk mengusut tuntas kasus ini, polisi akan memeriksa sejumlah ahli dan akan kembali memanggil Firly Bahuri. Kita agendakan, kita masih memerlukan beberapa keterangan tambahan dari saudara FB selaku Ketua KPK RI, termasuk minggu depan juga telah kita schedule-kan untuk memanggil kembali beberapa pegawai KPK yang surat panggilannya sudah kami layangkan kemarin, baik itu di hari Senin maupun Selasa, untuk kita kembali lakukan pemeriksaan tambahan atas saksi-saksi dimaksud. Sebelumnya, polisi menggeledah 2 rumah Ketua KPK Firly Bahuri, salah satunya yang berlokasi di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tidak terdaftar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), rumah itu diduga menjadi safe house KPK yang kerap digunakan untuk bertemu dengan pejabat. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa sudah bersiap di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat siang Tifal, ini bukan kali pertama Ketua KPK Firly Bahuri tersandung kasus etik. Sebelumnya pernah bertemu dengan Lukas NMB setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firly juga pernah bertemu dengan Kepala Daerah yang tengah berperkara di KPK kala itu, Tuan Guru Bajang. Lantas bagaimana menakar potensi saksi yang kali ini akan diberikan kepada Firly Bahuri, Tifal? Soal potensi sanksi yang bakal dijatuhkan Dewan Pengawas KPK terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri ini harus mengikuti perkembangan dari proses klarifikasi, karena kalau dalam peraturannya Mercy akan ada proses klarifikasi dulu yang dilakukan Dewan Pengawas KPK, baik itu terhadap terlapor maupun juga pelapor dalam dugaan kasus pelanggaran etik
di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemarin sudah sempat ada rencana pemeriksaan terhadap Firly Bahuri, namun tidak bisa hadir dan meminta agar pemeriksaan dilakukan pada 8 November tahun 2023. Dengan alasan masih ada agenda lain yang juga menjadi fokus perhatian dari Dewan Pengawas, sempat disampaikan oleh Samsudin Haris selaku anggota Dewan Pengawas KPK bahwa itu terlalu lama, permohonan itu terlalu lama sehingga bisa diharapkan Firly ini bisa menghadap ke Dewan Pengawas KPK untuk menjalani proses klarifikasi secepat mungkin. Nah, soal potensi sanksi ini juga sebetulnya sudah tertuang dalam peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Tertuang pada pasal 9 ada 3 jenis sanksi yang bakal dijatuhkan, mulai dari sanksi ringan, sanksi sedang hingga sanksi berat, dan itu diukur berdasarkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan. Diterangkan lebih lanjut dalam aturan itu, sanksi ringan bakal dijatuhkan apabila dampak dan kerugian ditimbulkan di tingkat kedeputian dan atau kesekjenan atau sekretariat jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara sanksi sedang akan dijatuhkan apabila ini berdampak pada sistem di Satuan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun apabila dampaknya jauh lebih besar, berdampak pada kerugian negara ataupun juga efek yang bisa dikatakan lebih masif begitu, maka bisa dikenakan sanksi berat. Bentuknya seperti apa? Tertuang pada pasal 10. Dalam sanksi ringannya bisa dalam bentuk teguran lisan atau teguran tertulis dengan masa berlaku dari rentang 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Sementara untuk sanksi sedang bisa dalam bentuk potongan gaji 10% sampai dengan 20% dengan masa berlaku selama 6 bulan. Sementara untuk sanksi berat ada 2 opsi. Bisa jadi pemotongan gaji pokok sebesar 40% selama 12 bulan atau 1 tahun, atau mengundurkan diri atau dicoret dari statusnya sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ditambah ada pasal 12 ya, apabila dikenakan sanksi ringan atau sedang atau berat, ia juga tidak mendapatkan program promosi, mutasi, rotasi dan juga pelatihan. Semua itu masih akan dikaji lagi apakah betul ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri sesuai dengan laporan yang dibuat oleh pelapor pada awal Oktober 2023 dengan dasar mengacu pada peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2020 yang termuat pada pasal 4 ayat 2 huruf A. Diterangkan di situ bahwa kewajiban dan larangan bagi insan KPK tidak terkecuali oleh pimpinan KPK untuk dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung. Soal pertemuan yang beredar, terlebih kita juga paham ada foto yang beredar pertemuan antara Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejumlah pimpinan KPK mengaku bahwa pertemuan itu tidak diketahui, terlebih baru mengetahui adanya pertemuan antara kedua belah pihak via pemberitaan di media massa beberapa waktu yang lalu. Mercy. Dewas KPK usut dugaan pelanggaran etik Firly Bahuri. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.